Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farid Fauziah dengan NIM 104-16001 akan mempresentasikan proyek tugas akhir yang berjudul Pusat Literasi Kabupaten Bandung Barat dengan dosen pembimbing Bapak Nova Chandra Ditya STMT. Yang pertama, ada pengantar. Permasalahan umumnya adalah pendapat orang bahwa perpustakaan adalah tempat yang membosankan, menjadikan perpustakaan kurang dinikmati oleh masyarakat. Hal ini sangat berhubungan dengan minat baca masyarakat yang terkesan rendah dan menjadikan perpustakaan yang bersifat pasif. Solusinya adalah menciptakan ruang literasi yang dapat menjadikan suatu fasilitas publik yang mendukung terciptanya suasana yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan keinginan untuk datang ke perpustakaan. Dari permasalahan umum dan solusi tersebut, terciptalah 3 aspek, yaitu ada konten, user, dan entertain. Selanjutnya, tema perancangan yang diambil adalah tema atraktif. Tema atraktif ini diinterpretasikan pada 2 aspek. Yang pertama, aspek arsitektural, yaitu sirkulasi, hubungan antar ruang, fasilitas gubahan massa, pencahayaan, dan hubungan antar massa. Yang kedua, ada aspek sosial budaya, yaitu untuk mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengunjung perpustakaan. Selanjutnya ada diagram aktivitas Pusat Literasi Kabupaten Bandung Barat. Yang pertama ada aktivitas security atau pengamanan bangunan, yaitu terlaksana dalam 24 jam. Lalu ada loading dock, dimulai dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Lalu ada workshop, terbagi menjadi 3 sesi, yaitu ada jam pagi, jam siang, dan jam sore. Lalu ada aktivitas baca buku, yaitu selama jam operasional perpustakaan dan pusat literasi. Lalu ada working space, art space, cafe, drive-in cinema, hangout, musola, food court, bookstore, dan drive-thru buku sesuai dengan diagram aktivitas seperti gambar yang dapat terlihat. Lalu di sebelah kanan ada diagram ruang. Berdasarkan diagram aktivitas tersebut, maka terbentuklah diagram ruang seperti di gambar bagian kanan. Di bagian depan ada plaza, ini mewadahi untuk aktivitas hangout dan untuk bersosialisasi. Lalu ada drive-in cinema, dan lain-lain. Lalu untuk site plan, ada sistem ordering. Yang pertama adalah membuat garis diagonal di dalam site. Hal ini untuk menyikapi site karena di depan site ada belokan. Lalu ordering yang kedua adalah membuat aksis garis lurus yang ditandai dengan bentuk bulat seperti ada di gambar kiri bawah. Untuk site plan-nya, di bagian A ada pedestrian, yaitu di bagian plaza, lalu ada in atau masuk jalur pengunjung, lalu ada gate, lalu ada bagian out, lalu di bagian F ada parkir mobil pengunjung berkapasitas 20 mobil. Lalu ada di bagian G ada drop off pengunjung atau drop off utama. Lalu di bagian H ada drive-in cinema. Lalu di bagian I ada jalur masuk pengelola, di bagian J ada drop off pengelola, di bagian K ada parkir pengelola, dan bagian L ada jalur keluar pengelola. Untuk bagian M, ini berada di antara 3 bangunan, yaitu inner court, sebagai ruang penghubung di antara 3 bangunan. Lalu ada loading dock di bagian belakang, dan ada O untuk parkir service. Selanjutnya ada untuk site plan, ada vegetasi. Di bagian plaza terdiri dari tanaman hias, tanaman peneduh, dan grass block. Lalu untuk di inner court ada grass block juga dan tanaman peneduh. Lalu tanaman hias dan tanaman peneduh untuk di sekeliling site. Selanjutnya ada
Selanjutnya ada sirkulasi di dalam side plan. Yang pertama ditandai dengan warna biru toska, yaitu untuk pedestrian di bagian depan, di bagian plaza, dan di bagian untuk menjangkau ke bangunan. Lalu ada jalur kendaraan pengunjung. Untuk jalur masuk dan jalur keluar dibedakan agar tidak terjadi cross sirkulasi. Lalu untuk jalur kendaraan pengelola masuk dari sebelah kiri side, yaitu ada di bagian belakang, lalu ada jalur kendaraan servis. Selanjutnya diagram alur ruang dan menghasilkan denah. Di bagian depan ada art instalasi, bisa juga digunakan untuk ruang pameran sebelum memasuki lobi. Lalu di sebelah kirinya ada bookstore. Di bookstore dan art instalasi ini diletakkan di bagian depan karena untuk mengikuti diagram tadi yang entertain, untuk menunjukkan dan menjadi daya tarik pengunjung. Lalu di bagian belakangnya ada bagian servis, ada lobi, dan ada tempat penitipan barang. Lalu di belakangnya ada food corner dan ada taman baca anak. Lalu untuk lantai 2 ada ruang bedah buku, ada ruang rapat, dan ada working space. Selanjutnya adalah denah perpustakaan. Di bagian depan perpustakaan lantai 1 terdapat coffee shop. Lalu di bagian belakang ada rak buku dan ada lounge baca. Lalu di bagian kiri ada servis untuk memanajemen buku. Lalu ini ada denah pengelola. Di sini tersedia lobi pengelola, ruang kerja, ruang fotokopi, dan ruang rapat, dan ruang kepala perpustakaan. Selanjutnya untuk struktur menggunakan sistem grid. Lalu ada potongan dan tampak site. Di bagian belakang ada gedung perpustakaan, lalu terlihat di tengah gedung pengelola, lalu parkir pengelola dan pos keamanan. Ini untuk potongan satunya, terlihat gedung perpustakaan, gedung literasi, drop-off pengunjung, parkir pengunjung, dan vegetasi. Selanjutnya perspektif suasana dan lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.